Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke pokok pembahasan data dan informasi. Data, informasi, data apakah sama dengan informasi? Data secara mudah itu bisa diartikan sebagai fakta, kenyataan. Jadi semua fakta atau kenyataan yang ada di dunia. Real in the world. Informasi. Nah, informasi di sini adalah data yang sudah diolah. Mempunyai suatu makna. Nah, kemudian apakah data itu sama dengan informasi? Mari kita lihat lebih lanjut. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian atau event dan kesatuan nyata atau fakta. Jadi data itu adalah suatu fakta yang menggambarkan suatu kenyataan. Kemudian data merupakan bentuk mentah, belum banyak bercerita. Data juga perlu diolah. Nah, data merupakan sumber informasi. Nah, apa sih itu kejadian atau event? Kejadian atau event adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Misalnya, di dunia usaha adalah perubahan suatu nilai, yaitu transaksi seperti penjualan adalah transaksi perubahan nilai barang menjadi uang atau piutang. Itu adalah suatu kejadian. Jadi sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Kemudian kalau kesatuan nyata atau fakta itu berupa objek nyata seperti tempat, benda, orang yang betul-betul ada dan terjadi. Itu adalah kesatuan nyata, fakta. Nah, jadi objek bisa manusia, tempat, benda. Nah, itu sekilas tentang data. Kemudian kita masuk ke informasi. Informasi bisa disebut sebagai hasil dari pengolahan data dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian atau event yang nyata atau fakta yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Pentingnya informasi pada suatu perusahaan diibaratkan sebagai aliran darah yang mengalir. Jadi informasi di sini sangat penting. Sistem yang kurang atau tidak mempunyai informasi yang baik akan menjadi kurang kompetitif atau akan kalah bersaing dibandingkan yang lain. Nah, jadi informasi di sini adalah suatu yang sangat penting. Ya, bisa diibaratkan sebagai aliran darah yang mengalir. Jadi kalau kita manusia tidak ada darahnya, ya otomatis kita meninggal. Ya. Begitupun juga suatu perusahaan, kalau tidak ada informasi, ya perusahaan itu ya vakum, tidak bisa kompetitif atau kurang kompetitif. Ya. Itu pentingnya informasi. Kemudian fungsi dari informasi tersebut antara lain adalah menambah pengetahuan. Ya. Jadi informasi ini menambah pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan tentang bidang yang dibutuhkan perusahaan. Berarti kita bisa menambah pengetahuan tentang perusahaan tersebut. Kemudian mengurangi ketidakpastian. Jadi dengan kita mendapatkan suatu informasi, nah, jadi keraguan-keraguan akan hilang karena sudah
pasti. Yang ketiga, sebagai alat bantu pengambil keputusan. Nah, ini penting. Pentingnya bagaimana? Contoh dalam suatu perusahaan dagang. Nah, bulan ini penjualan barang sekian, untungnya sekian. Nah, kemudian untuk lebih detailnya suatu informasinya, penjualan bulan ini yang paling laku apa sih? Ya, misalkan kalau perusahaan dagang itu sembako, ya. Oh, bulan ini berarti paling laku beras. Berarti berasnya itu harus ditambah pada bulan depan. Jadi bisa mengambil keputusan membeli beras tadi, stok beras yang banyak karena berasnya baru lakunya keras. Nah, terus yang tidak laku apa? Kurang laku apa sih? Oh, misalkan tepung, gula, itu kurang laku, berarti bisa dikurangi stoknya, ya. Tuh. Kemudian siklus informasi. Data itu masih mentah, maka harus diolah untuk mempunyai suatu arti. Contohnya di sini, sada sebejar eng daya lah. Itu merupakan suatu data. Kemudian diolah, ya, Nah, dari tadi sada sebejar bla 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 diolah menjadi apa? Saya sedang belajar. Lah, ini adalah suatu informasi yang didapat. Saya sedang belajar. Contoh data penjualan sales akan dihasilkan faktur per periode. Faktur diolah menjadi informasi seperti laporan penjualan tiap salesman. Jadi tiap sales itu penjualannya ada berapa satu bulan. Untuk apa sih? Nah, untuk menentukan komisi atau bonusnya. Jadi tiap sales itu bonusnya beda-beda. Karena di sini ada suatu informasi dari laporan penjualan tiap sales. Kemudian ada laporan penjualan tiap daerah. Jadi tiap daerah mana yang membutuhkan promosi atau iklan untuk menambah pendapatan perusahaan kita. Contoh daerah A, oh itu udah bagus, sudah banyak yang tahu tentang perusahaan kita, yang berarti promosinya dikurangi. Tapi kalau satu daerah belum mengetahui tentang produk kita, nah itu harus kita promosikan secara maksimal, diiklankan secara maksimal. Kemudian laporan penjualan tiap jenis barang. Untuk apa ini? Untuk barang yang laku atau tidak. Seperti yang saya singgung tadi, beras. Oh, ini laku, sangat laku keras ini. Nah, makanya kita stok lebih banyak. Oh, gula, tepung, itu kurang laku di sini karena di sini peminat manisnya kurang. Ya, di sini sukanya makan beras semua. Makan nasi. Ya. Maka stok berasnya harus ditambah. Nah, tuh. Kemudian contoh lainnya juga banyak. Kemudian siklus informasi atau information cycle disebut juga siklus pengolahan data atau data processing cycle.
di mana data yang telah diolah akan dapat kembali menjadi input. Nah, contohnya di sini ada data dasar atau dasar data. Masuk ke proses. Nah, diproses kemudian masuk ke output. Setelah menerima output, masuk ke penerima. Penerima melakukan suatu tindakan keputusan. Hasil tindakannya nanti ditangkap sebuah data. Data menjadi input data, diproses, di output, penerima, putusan, tindakan, data, gitu terus. Ya. Maka di sini jelaskan di mana data yang telah diolah akan dapat kembali menjadi input. Nah, data bisa jadi input lagi. Ini merupakan siklus informasi. Kemudian kualitas informasi. Unsur kualitas yang harus dipenuhi dari suatu informasi adalah akurat, tepat waktu, relevan. Nah, akurat, bebas dari kesalahan, tidak bias atau menyesatkan. Ya. Jadi suatu informasi itu harus akurat. Kemudian jelas mencerminkan maksud atau tujuan. Harus akurat karena biasanya terjadi gangguan atau noise dari sumber informasi ke penerima informasi sehingga dapat merusak informasi tersebut. Nah, jadi informasi biasanya terjadi gangguan atau noise. Maka harus akurat. Kemudian yang kedua adalah tepat waktu. Kenapa tepat waktu? Informasi tidak boleh terlambat. Informasi usang tidak bernilai karena sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, contohnya tadi perusahaan barang dagang tadi. Bulan ini beras laku. Tapi informasinya diberikan 6 bulan kemudian. Ya udah nggak terpakai. Buat apa? Nah, jadi harus tepat waktu. Dapat informasi langsung diberi tindakan. Ya, jadi tepat waktu di sini penting. Saat ini digunakan teknologi canggih untuk mendapatkan informasi terkini, juga dalam mengolah dan mengirim informasi. Kemudian yang ketiga adalah relevan. Bermanfaat bagi pemakai atau user pengguna relatif. Misalnya, info harga pokok produksi dan kerusakan mesin bagi ahli teknik dan akuntan. Nah, jadi informasi itu harus akurat, tepat waktu, dan relevan. Kemudian, unsur kualitas dari informasi lainnya antara lain adalah selalu tersedia, mudah dipahami, bermanfaat, keandalan, konsisten. Nah, selalu tersedia. Jadi informasi itu harus mudah diperoleh bagi orang yang membutuhkan atau memerlukannya. Itu harus selalu tersedia. Kemudian mudah dipahami. Informasi harus mudah untuk dipahami bagi pembuat keputusan. Baik informasi menyangkut pekerjaan rutin maupun informasi yang bersifat strategis. Jadi informasi yang Anda berikan harus mudah untuk dipahami. Selanjutnya, bermanfaat. Informasi harus dapat tersaji ke dalam bentuk-bentuk yang memungkinkan pemanfaatan oleh organisasi yang bersangkutan. Jadi informasi itu harus mempunyai manfaat. Kemudian, handal. Informasi yang ada didasarkan dari sumber-sumber yang dapat diandalkan kebenarannya. Jadi jangan berita burung masih desas-desus sudah diberikan ya. Jadi harus pasti, harus valid.
Jadi harus diandalkan kebenarannya. Kemudian adalah konsisten. Informasi tidak boleh mengandung kontradiksi di dalam penyajiannya. Karena ketepatan merupakan syarat penting bagi dasar pengambilan keputusan. Nah, itu. Terus selanjutnya, nilai informasi. Informasi berguna atau bernilai bila manfaat lebih efektif dibanding biayanya. Jadi informasi itu bernilai jika manfaat lebih efektif dibanding biayanya. Efektif tidak selalu berupa uang, namun manfaat terhadap sistem. Nah, jadi efektif itu tidak melulu berupa uang, tapi bisa berupa manfaat terhadap sistem. Kemudian kegunaan informasi mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian ada beberapa nilai lainnya di dalam informasi. Ada sifat luas, lengkap. Kemudian ketelitian. Jadi informasi harus teliti. Kecocokan, benar tidak ini? Kejelasan, jelas tidak? Keluasan dapat dibuktikan dan dapat diukur. Itu adalah nilai-nilai dari informasi. Kemudian nilai informasi lainnya adalah biaya informasi. Ya. Nah, informasi itu tidak selalu mahal, tidak pula selalu murah. Nah, jadi biaya informasi itu menyangkut biaya perangkat keras, biaya untuk analisis, perancangan dan pelaksanaan sistem, biaya tempat dan faktor kontrol lingkungan, biaya perubahan dan biaya operasi. Nah, itu biaya-biaya yang dibutuhkan dalam suatu informasi. Nah, jadi informasi itu biayanya relatif, ya, tergantung kebutuhannya di mana. Oke, sampai di sini ada yang menanyakan, enggak? Silakan. Kak, Pak. Enggak. Enggak ada? Oke. Kalau enggak ada, saya tutup dulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.